Pangeran Willing panjenengan dalem sami-sami wanita kanthi pinuji piyambak saha pinuji ugi wayang sarira dalem Sri Yesus. Tembak bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Pangeran Willing panjenengan dalem sami-sami wanita sareng dewi pinuji piyambak saha pinuji ugi wayang sarira dalem Sri Yesus. Sebelah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Pangeran Willing panjenengan dalem sami-sami wanita sang dewi puji piyambak saha pinuji ugi wayang sarira dalem Sri Yesus. Sebuah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Pangeran Willing panjenengan dalem sami-sami wanita sang dewi pinuji piyambak saha pinuji ugi wayang sarira dalem Sri Yesus. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Pangeran Willing panjenengan dalem sami-sami wanita sang dewi pinuji piyambak saha pinuji ugi wayang sarira dalem Sri Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkan kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan perlindungan. Amin. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Marilah berdoa. Bapa, berikan kami iman yang hidup dan jadikanlah kami saksi di hadapan sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sembah Baptus Kaula Maria, Pinuh Kusih Karunia, Pangeran Nyangun Anjing, diberkahan anjing di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjing, Gusti Yesus. Sembah Baptus Kaula Maria, Pinuh Kusih Kurnia, Pangeran Nyangun Anjing, diberkahan anjing di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjing, Gusti Yesus. Sembah Baptus Kaula Maria, Pinuh Kusih Kurnia, Pangeran Nyangun Anjing, diberkahan anjing di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjing, Gusti Yesus. Maria,
Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangeran nyangan anjeun, diberkahan anjeun di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjeun, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangeran nyangan anjeun, diberkahan anjeun di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjeun, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangeran nyangan anjeun, diberkahan anjeun di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjeun, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangeran nyangan anjeun, diberkahan anjeun di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjeun, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangeran nyangan anjeun, diberkahan anjeun di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjeun, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangeran nyangan anjeun, diberkahan anjeun di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjeun, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangeran nyangan anjeun, diberkahan anjeun di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjeun, Gusti Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Maria berdoa, Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putra-Mu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sertai, terpujilah kita ke antara enam ini, mantap pujilah buat tubuhnya Jubata. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sertai.
panuh rahmat jubata sartani. Tapujilah kita ke antara nang bini, mantap pujilah buat tubuhmu jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sartani. Tapujilah kita ke antara nang bini, mantap pujilah buat tubuhmu jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sartani. Tapujilah kita ke antara nang bini, mantap pujilah buah tubuhmu jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sartani. Tapujilah kita ke antara nang bini, mantap pujilah buah tubuhmu jubata. Salam Maria penuh rahmat, jubata sartani. Tapujilah kita ke antara nang bini, mantap pujilah buat tubuhmu jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sartani. Tapujilah kita ke antara nang bini, mantap pujilah buah tubuhmu jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sartani. Tapujilah kita ke antara nang bini, mantap pujilah buah tubuhmu jubata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sakit. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Para suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Shalom. Selamat datang dalam Pentekosti di malam hari ini di Jumat pertama. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu tugas gereja adalah kerigma atau pewartaan atau pengajaran. Tugas para pemimpin, pengurus dan pewarta gereja adalah mewartakan sabda Allah dan mengajar umat bagaimana mempraktekkan sabda Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sabda Allah itu dapat dihayati dalam kehidupan konkret. Yesus mengajarkan bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan karenanya para pewarta dan kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini sebagai keluarga bahkan pribadi perlu mengarahkan hidup kita kepada pola hidup Yesus, misi keselamatan Yesus, dan model pelayanan Yesus yang melayani dengan penuh cinta kasih. Maka mari di awal ayat ini kita hadir sejenak, kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui akan segala kelemahan dan kedosaan kita di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah memenuhi janji keselamatan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Teguhkanlah kiat kami untuk semakin mengimaninya dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dengan perantara Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam satuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Mari dengan hormat kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang masuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari sana. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka inilah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu
bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, engkau pada hari ini engkau telah kuperanakan. Demikianlah sabda Tuhan.
Kita membaca Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam makan perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu yang terkasih, saudari dan saudara yang dicintai Tuhan, sekali lagi selamat malam. Salve. Bapak Ibu yang terkasih, Romo mau tanya, apa sih tujuan Anda beragama? Dan apa tujuan kita hari-hari itu bisa? Dan pada malam hari ini kita merayakan atau membuka bulan Maria. Tadi kita berharap dan juga bisa menyampaikan doa-doa bahkan dalam 5 bahasa Indonesia dan 4 bahasa daerah. Kalau saya tanya kalau Indonesia, kira-kira kita beragama itu apa sih, Pak? Supaya apa kita beragama? Jawabannya gampang, supaya mati masuk surga. Jelas. Kenapa? Kita sebagai orang yang beragama percaya bahwa dan harus percaya bahwa ada yang namanya hidup sesudah kematian. Nanti tubuh kita akan hancur dan jiwa kita yang akan hidup untuk selama-lamanya. Maka kalau kita beragama, kita berharap supaya nanti hidup sesudah kematian itu kita bisa berbahagia hidup selamanya di dalam kerajaan surga. Betul ya Bapak Ibu? Jadi jelas, kalau kita menyadari akan hal ini Bapak Ibu yang terkasih, maka kita harus berusaha dan berjuang dalam kehidupan kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam Injil hari ini kita mendengarkan amat Yesus dalam kisahnya dengan para muridnya. Menarik, pertama-tama dia mengatakan demikian, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada-Ku." Itu mengatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk surga, satu utama yang harus ada pada diri kita adalah percaya kepada Yesus. Maka kita jangan takut jika nanti hidup sesudah kematian itu menjemput kita atau kematian itu menjemput kita. Kenapa? Yesus mengatakan dalam ayat berikutnya bahwa Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Bahkan Dia mengatakan ada begitu banyak tempat di dalam kerajaan surga. Dan di mana Aku berada, di situ pun kamu berada. Ini yang menegaskan kepada kita, saudara yang terkasih, bahwa kematian orang-orang yang tak percaya kepada Yesus bukanlah kematian yang sia-sia. Tetapi Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita semua, saya dan Anda semua di dalam kerajaan. Namun ada catatan juga dalam Injil hari ini bahwa kita diajak untuk mengakui Yesus, mengimani Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah syarat. Ya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita mengakui Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Karena hanya melalui Yesuslah kita boleh mendapatkan jalan menuju surga, dan hanya melalui Dia sebagai kebenaran satu-satunya
dalam kehidupan kita yang akan mengantar kita kepada keselamatan dan mengalami kehidupan yang kekal ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ini hari ini pertama-tama hendak meyakinkan kita para muridnya bahwa Ia adalah Sang Benar dan Sang Juru Selamat yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa artinya Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, dan Yesus sebagai ini pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih para saudara sekalian, kalau kita yang Yesus mengatakan dirinya sebagai jalan, maka kita menegaskan kepada kita bahwa Yesus hanya satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa memasuki kehidupan kekal itu, kerajaan Allah. Jalan apa? Jalan cinta kasih, jalan kebaikan, jalan kemakmuran dalam kehidupan. Dan Dia mengatakan sebagai kebenaran, ajaran Yesus yang disampaikan kepada kita semua para gereja adalah ajaran yang benar. Maka kita harus percaya. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga menghayati, menghidupi ajaran-ajaran itu, karena ajaran itu adalah ajaran yang benar. Masih ingat apa ajaran yang pertama? Tentang apa? Pak Ibu? Ajaran tentang cinta kasih. Jangan ragu untuk menjawab. Itulah ajaran utama yang dibawa oleh Yesus, yaitu ajaran tentang cinta kasih. Maka sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus berjuang menghayati ajaran cinta kasih ini. Bukan hanya sekedar slogan atau kata-kata saja, tetapi sungguh-sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, tengah-tengah komunitas, dan di mana pun kita berada. Karena ajaran Kristus tentang kasih bukan hanya teori. Maka kalau kita bingung apa sih artinya cinta kasih, coba kita memandang sama-sama kalimat. Apa yang ada di sana? Itulah pengorbanan. Yesus mencinta dan mengasihi para muridnya dan kita sekalian, menembus kita bahkan dengan darahnya. Itulah cinta yang total, cinta yang radikal kepada kita. Maka kebenaran akan ini harus kita juga hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan mengasihi dan mencinta sesama kita, maka kita juga perlu mengorbankan hidup kita, berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Suami berkorban mencintai istri dan anak-anak, ibu atau istri dalam rumah tangga berjuang berkorban untuk mencintai suami dan anak-anak. Sehingga dengan demikian, maka ajaran Kristus ini sungguh-sungguh dirasakan. Dan yang ketiga yaitu Yesus sebagai kehidupan. Hanya melalui Dialah ada yang dapat kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Maka sebagai orang yang percaya bahwa ada hidup sesudah kematian, maka kita harus berjuang dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ajaran Kristus tadi. Jangan menyia-nyiakan hidup kita, hidup dalam kebencian, hidup di dalam kemalasan, hidup di dalam keinginhatian, karena itu akan menghantar kita pada kehidupan kekal itu. Makanya semangatkan bahwa dia juga adalah yaitu hidup yang kekal yang dijadikan kepada setiap orang. Maka sepanjang hidup kita sekali lagi kita sungguh-sungguh diajak oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa, tidak takut, maka kita juga harus berjuang menjadikan hidup kita ini juga memiliki hidup yang dalam kebenaran, dalam kebaikan, cinta kasih, dan kemakmuran. Maka terima kasih juga dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Paulus yang berkorban mengatakan Kristus yang bangkit di akhir dunia. Ya, itu adalah satu cara bagi kita juga untuk berjuang. Kalau kita ingin memperoleh kehidupan yang kekal, kita juga harus mampu mengatakan Kristus yang bangkit. Percaya pada kebangkitan itu yang juga akan membangkitkan diri kita dari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, kemalasan-kemalasan kita, dan juga ya tentang kehidupan kita yang akan lebih memberikan tentang diri kita sendiri, keluarga kita, dan kita peduli terhadap orang lain. Harus melanjutkan cara-cara hidup yang demikian, tetapi mengatakan
yang bangkit dan juga membangkitkan semangat baru dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama membuka bulan Maria. Kita diharapkan bersama dengan Maria kita berjuang melangkah dalam kehidupan kita supaya jangan takut dan gelisah dalam hidup kita. Kalau ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi, kita bawa ke dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kita berdoa kepada Maria supaya Bunda mendoakan kita agar meneguhkan dan menguatkan iman kita supaya kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang gampang kehilangan iman, gampang kehilangan harapan, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang dalam kehidupan kita baru melintas sedikit kita sudah mengenal, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan saya sudah berdoa setengah mati sampai hidup saya terlalu, kok hidup saya begitu saja. Itu sebuah tantangan kadang-kadang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih saat kita semua pada bulan Maria ini kita berjuang bersama-sama, persembahkan kehidupan kita, memohonkan doa Bunda Maria supaya kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita, agar hidup kita akan senantiasa diberkati. Maka Rosario kita dikeluarin jangan cuma simpan di lemari, ya. Itu doa bersama. Ya, apa namanya Rosario yang mau berkati setiap minggu, setiap minggu saya berkati Rosario, apakah didoakan? Apakah itu pakai untuk berdoa? Maka ini kesempatan yang baik bagi kita di bulan Maria ini, kita semakin kuat dan terus berdoa bersama dengan Bunda Maria sehingga apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita sepanjang bulan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa dalam rekresi ini bersama dengan Pastor Iman, bersama dengan Daniel dan ucap syukur atas berkat Tuhan di bulan April yang lalu dan memohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk bulan Mei ini. Semoga senantiasa diberikan kelancaran di dalam usaha. Kita juga bersyukur bersama seorang yang kita mau sebutkan namanya yang terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria bersama dengan sana yang berdoa agar rumah di Pesona Anggrek Bekasi cepat terjual dengan harga yang terbaik. Juga kita mohon kerahiman Allah menyembuhkan Petrus agar pulih fungsi menelannya, dan Tuhan juga memberkati jalan pengobatan yang terbaik, dan untuk Stefanus agar Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Bersama dengan diri yang mohon penyertaan dan pemberian Tuhan Yesus untuk Bapak Lambang Suprapto, dan mohon kelancaran untuk rencana siaran ke Woldes pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Semoga iman akan Allah semakin bertumbuh dan juga agar Tuhan memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Bersama dengan Diana yang berdoa agar Dedi Hartono dan keluarga memberikan kesehatan dan banyak umur dan juga kebahagiaan serta kedamaian dan perlindungan dalam kehidupan mereka, dan juga sembuh dari penyakit kanker. Dan juga kita berdoa bersama dengan Sebastian Duriko Elio yang telah dipanggil Tuhan agar memberikan rahmat pengampunan dosa dan kebahagiaan abadi di surga. Juga kita mengucap syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Marilah kita mohon. Mari kita satukan doa dan permohonan kita dengan korban Kristus sendiri melalui persembahan roti dan anggur. Doa untuk gereja, biarawati dan para imam sebanyak 98 permohonan. Ya Bapa, berkatilah gereja, Bapak Uskup Monsinyur Ignatius Kardinal Sumario, Pastor Tarsisius Siswanto MSc, Pastor Henrianus Markus Lemonata MSc, biarawati dan para imam. Berilah kesehatan dan kekuatan agar mereka selalu setia dalam panggilannya, mampukan mereka untuk dapat berkarya dan melayani umatmu dengan hati penuh sukacita. Marilah kita mohon. Doa ucapan syukur sebanyak 265 permohonan. Kami mengucap syukur
kebahagiaan, pekerjaan, dan lain-lain yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami selama ini. Semoga kasih setia-Mu Tuhan menyertai kami di hari-hari selanjutnya. Marilah kita mohon. Doa untuk keluarga sebanyak 350 permohonan. Bapa yang penuh kasih, berkatilah keluarga-keluarga di seluruh dunia agar dapat hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah juga para pasutri yang sangat mengharapkan keturunan sebagai penerus keluarganya. Teguhkanlah kasih setia para pasutri, berkatilah anak-anak dan seluruh anggota keluarga agar selalu memiliki hati yang saling mengasihi. Marilah kita mohon. Doa untuk dunia pendidikan dan pekerjaan sebanyak 201 permohonan. Bapa sumber kebijaksanaan, kami mohon rahmat pengetahuan dan pengertian dalam proses pendidikan yang sedang kami jalani. Semoga cita-cita kami dapat mencapai seluruh kehendak untuk pekerjaan dan usaha kami. Semoga dapat mendatangkan hasil yang baik bagi kami dan sesama. Tak lupa juga kami berdoa untuk mereka yang memerlukan pekerjaan yang lain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Marilah kita mohon. Untuk perdamaian dunia sebanyak 152 permohonan. Kami berdoa bagi para bangsa yang sedang tegar hati dan berseteru dengan bangsa lain, khususnya untuk Rusia dan Ukraina, Palestina dan Israel, Amerika dan China, serta negara-negara yang mencoba mengadu domba negara lain. Lindungilah kami dari segala bahaya perang yang mengancam hak-hak kehidupan manusia. Marilah kita mohon. Doa untuk kesehatan sebanyak 294 permohonan. Bapa segala sumber kehidupan, kami bersyukur atas rahmat kesehatan jasmani dan rohani yang merupakan salah satu kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Melalui kesempatan ini, kami mohon berilah ketabahan dan kekuatan iman agar mereka yang sakit dapat Engkau karuniakan rahmat kesembuhan. Marilah kita mohon. Doa untuk arwah beriman sebanyak 134 permohonan. Bapa yang Maha Rahim, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka yang telah meninggal. Ampunilah segala dosa mereka dan terimalah mereka kembali ke dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Berilah juga ketabahan dan penghiburan Roh Kudus bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mari kita doa untuk permohonan lainnya sebanyak 109 permohonan. Ya Bapa, masih banyak doa-doa yang belum terucap. Namun Engkau mengetahui kerinduan hati kami. Maka kami serahkan segalanya ke dalam perencanaan yang kami imani selalu mendatangkan segala kebaikan dan damai sejahtera bagi kami. Marilah kita mohon. Mari kita membawa semua doa dan harapan kita dengan korban Kristus sendiri melalui persembahan roti dan anggur. Yesus, ya
Saudaraku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kasih, kuduskanlah persembahan umatmu ini yang akan kau ubah menjadi sumber iman dan keselamatan kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan Legio Maria, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah lumpuh dibangun kembali, dan keuntuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dari sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mana kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, simbol segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan, agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan ke penanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu. Agunglah misteri iman kita. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14,
dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Nya. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pemulanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut agama ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi kata saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Engkaulah Tuhan dalam hidup kami.
dibangkitkan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dalam perjamuan ini Engkau telah memenuhi kerinduan kami akan Yesus Kristus Putra. Semoga rezeki surgawi yang telah kami sanggup menyertaikan setiap hari dalam persiapan menuju rumah-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita duduk, kita dengarkan beberapa pengumuman gereja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Herianus Martis Rekunaka MSG yang telah memimpin misa pada malam hari ini, serta Pastor Narsisus Siswanto MSG dan Dewan Paroki yang telah mendukung acara. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua petugas yang terlibat, petugas liturgi, tim dekorasi gereja, Pomsos, multimedia dan audio gereja, kepala rumah tangga gereja, tim tadi, Legio Maria, wilayah 6, 7, 3, 4, 5, OMK, sekretariat paroki, serta seluruh pihak yang terlibat sehingga perayaan misa Maria Bunda segala bangsa ini berjalan dengan lancar, dan juga untuk seluruh umat yang telah hadir dalam misa ini. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. PDPKK Golgota mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari dapat hadir dalam kegiatan persekutuan doa pada hari Rabu dengan tema 7 dosa pokok yang akan dibagi menjadi 3 sesi pada tanggal 6, 13 dan 20 Mei 2026 pukul 19 di Aula Golgota lantai 3 GKP 1. Untuk lebih lengkap, flyer dapat foto dari layar atau dapat dilihat di Instagram @pdpkk Stella Maris Golgota Puri. PDPKK Golgota akan mengadakan acara worship night pada tanggal 14 Agustus dengan tema Eternal. Diharapkan partisipasi penuh. Mohon perhatian umat untuk tidak meninggalkan sampah di dalam gereja. Mari kita jaga kebersihan tempat kita berdoa. Demi alasan keamanan, harap menyimpan barang berharga, terutama handphone saat meninggalkan pintu gerbang gereja untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas perhatian. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini, dan secara khusus saya berikan apresiasi untuk PDPKK Paroki dan kepada mereka yang bertugas hari ini. Terima kasih persiapkan misa kita dalam perayaan pembukaan dengan baik, dan itu juga para petugas yang tadi membawakan buah rosario dari berbagai bahasa daerah. Teman-teman kita Bapak Ibu yang dari wilayah 7 dan kepada mereka dan juga betul juga ya dari mana-mana ya di Polres sana, dan juga untuk yang dari teman-teman dari Jawa berikan tangan juga sudah mana sudah. Oke, terima kasih. Dan juga sudah lalu ke Kaya. Ada ya? Oh ada ya. Baik, itu bahasa daerah Kaya, itu bahasa saya itu. Gitu ya. Dan tadi yang agak sedikit, ada yang kurang tepat itu. Kalau kita itu bukan bacanya kita. Kalau ada koma di atas seperti teman-teman dari Polres tadi, bacanya kita, ditekan kita gitu. Jadi kita bukan kita ya, gitu. Ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, memang karena bukan yang berbeda ya, mungkin beberapa dari sana juga. Ya, itu bahasa dari saya. Terima kasih telah bertugas dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, dan mari kita jadikan bulan Maria ini sebagai bulan di mana kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan melalui bulan yang terkasih bulan Maria, sehingga apapun yang kita alami, kita
sekalian,